ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhajus Jalan Golongan Selamat, Minhaj Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahumullah ta'ala. Kita masih di poin yang ke-12, golongan yang selamat mengajak kaum muslimin untuk berjihad pada jalan Allah. Subjudul nomor A, definisi jihad. Nomor B, perangkat jihad. Nomor C, hukum jihad. Nomor D, ya, syarat wajib jihad. Nomor E, tingkatan jihad. Nah, kita masih di subjudul nomor E, belum selesai kemarin. Subjudul nomor E ini, pertama, tingkatan jihad itu ya ada 4. Pertama, jihadun nafs. Ini sudah kita sampaikan. Ya, sebenarnya kita tidak perlu buka kitab ya. Ini nggak ada dalam kitab. Buku catatan saja buka. Ya. Kita ulang. Subjudul nomor E, tingkatan jihad ada 4. 1, jihadun nafs. Kita sudah bahas. Kedua, jihadus syaitan. Juga sudah. Nah, sekarang yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin. Ya, di papan tulis paling atas nomor 3, jihadul kuffar wal munafiqin. Ya, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, jihad ini ada 4 tingkatan lagi. Pertama, ya, jihad dengan hati. Artinya membenci akidah, ideologi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, kita berlepas diri daripada akidahnya, daripada ideologinya. Kita tidak boleh wala
kita tidak boleh memberikan loyalitas, tapi kita bara', ya. Al-wala wal bara' ini ada di Tauhid jilid 1, sudah kita bahas. Yang kedua, jihad dengan lisan, ya. Jihad dengan lisan adalah berdialog, berinteraksi, berdebat, tukar fikiran. Ya, tentu sebelumnya kita sudah punya modal ilmu yang cukup. Yang ketiga, jihad dengan harta. Orang kalau kita tidak mau merogoh kocek, kadang-kadang omongan kita nggak didengar. Ya, mungkin ditraktir sarapan pagi, ditraktir makan siang, habis itu kita ngobrol. Ya, ini perlu uang, perlu harta. Dan yang keempat, jihad dengan jiwa, ya, dengan jiwa. Ya, ini sudah klimaksnya, perang, ya, qital, juga dengan qital. Nah, jihadul kufar, jihad melawan orang kafir, lebih khusus konteksnya dilakukan dengan tangan, dengan power, ya, dengan power. Nah, sedangkan jihad melawan orang-orang munafik, ya, ini lebih khusus kepada dilakukan dengan kekuatan lisan, jidal, ya, berdebat. Nah, kekuatan lisan. Dalilnya ada di At-Taubah surah yang ke-9 ayat 73. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kemudian nanti akan kita temukan dalam At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 9. Redaksinya persis, ya. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ini di At-Taubah 73, ini juga di At-Tahrim ayat 9. Apa kata Allah? Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ya, bersikap keras terutama dalam pendirian, menjaga akidah, tidak bisa dibeli. Ya, sekali tauhid tetap tauhid, walaupun dibayar dengan dolar dan rupiah, falas dan fulus, diundang makan malam, dikasih kursi jabatan, tidak bergeming. Ya, kita tetap bara' dengan orang-orang kafir. Itu yang dimaksud dengan waghluz 'alaihim, keras terhadap mereka. Nah, tapi datang saatnya nanti keras ini yaitu fisik. Ketika berperang, kita tidak boleh melempem menghadapi orang kafir itu. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, itulah tempat kembali yang sangat buruk, ya, seburuk-buruk tempat kembali. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, jihadul bid'ah waz zulum wal munkarat. Berjihad menghadapi tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh kezaliman, dan tokoh-tokoh kemungkaran. Nah, ini enggak ringan ini, ya. Ini enggak ringan, ini berat, ya. Jadi masing-masingnya itu, ya, plus minus beratnya itu.
Kita ulang, jihad yang keempat, tingkatan yang keempat adalah jihadul bidah wal zulum wal munkarat. Berjihad menghadapi tokoh-tokoh ahlul bidah, ya, ahlul bidah, kemudian tokoh-tokoh kezaliman yang zalim itu, dan juga tokoh-tokoh kemungkaran. Pada jihad ini ada 3 tingkatan lagi, ya. Menghadapi orang-orang tokoh bid'ah, kezaliman dan kemungkaran ada 3 tingkatannya. Yaitu pertama, dihadapi dengan power, dengan tangan, maksudnya dengan power. Yang kedua, kalau kita tidak punya power, ya dengan lisan, dengan lidah, sampaikan. Dan yang ketiga, kalau tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hati, membenci kebid'ahan, membenci kemungkaran, membenci kezaliman. Nah, tapi membenci bukan hanya di mulut, ya. Membenci kebid'ahan. Ntar diundang maulid Nabi, kebayang nasi kebuli gratis, datang juga. Nah, itu namanya di mulut saja, ya. Nah, ini sesuai dengan kata Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila Anda melihat suatu hal yang mungkar, cegah dengan tangan, maksudnya dengan power. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak punya power, cegah dengan lisan, dengan lidah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau tidak mampu menyampaikan, maka cegah dengan hati. Ya, membenci kebid'ahan itu, membenci kezaliman itu, membenci yang mungkar tersebut. Ya. Nah, dengan demikian selesailah subjudul nomor E, yaitu tingkatan jihad. Sekarang kita berlanjut kepada subjudul nomor F, fadilah, keutamaan daripada jihad. Ya, kita bertanya-tanya, kenapa sih kok orang mau mengorbankan nyawanya untuk jihad? Apa sih yang mendorongnya? Ternyata ini, ya, orang gak segan-segan mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya untuk jihad. Ternyata ini motivasinya, ya. Jadi fadilah, keutamaan ini motivator, ya, supaya kita lebih bersemangat ketika Islam diobok-obok, ya, maka kita bangkit untuk membela Islam kita. Nah, fadilah atau keutamaan daripada jihad ini, pertama, jihad adalah perdagangan yang sangat menguntungkan dan tidak pernah rugi. Ya, jihad ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan dan tidak pernah rugi. Biasanya dagang itu satu antara dua, itu pasti. Kalau tidak untung, rugi. Tapi ternyata jihad ini semacam perdagangan yang tidak pernah rugi, untung terus. Ya. Ini ada di As-Saff surah yang ke-61 ayat 10, 11, 12 dan 13. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu suatu perdagangan yang sangat menguntungkan, tidak pernah rugi. Apa saja keuntungan yang dapat dibalik perdagangan tersebut? Satu, tunjikum min azabin alim, membebaskanmu dari azab yang pedih, dari azab neraka. Jadi orang yang berjihad, ya, sepanjang terpenuhi syarat dan ketentuannya, mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah, dan muwafiqan lis sunnah, sesuai dengan aturan-aturan sunnah Rasulullah, maka orang itu dijamin selamat dari ancaman api neraka. Nah, ini yang pertama ya. Apa keuntungan berjihad? Membebaskanmu dari api neraka. Ya. Nah, di ayat 11, perdagangan yang menguntungkan dan tidak pernah rugi itu dijelaskan, tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang menyangkut dengan pelajaran kita, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu sendiri. Tidak sia-sia harta kita habiskan untuk jihad. Kadang-kadang kita menghabiskan harta sembarangan saja. Ya. Ada yang suka ternak, miara anjing. Untuk biaya anjingnya spektakuler sekali. Ya, dia punya dokter tersendiri untuk anjingnya itu. Nah, biaya dokter secara berkala itu dikeluarkan karena saking sayangnya untuk anjing. Apa manfaatnya? Tidak ada. Nah, ada juga yang senang dengan burung. Beli sangkarnya saja berapa? Ada lagi yang suka memelihara ikan. Ya. Biaya akuariumnya berapa? Biaya makanan ikan itu, ikan hias itu berapa? Apa manfaatnya? Cuman kesenangan mata doang. Nah, akan lebih baik uang kita habis untuk jihad fi sabilillah. Jadi dengan hartamu dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Ya, kalau kita belajar, ya kita lebih tahu mana yang lebih baik daripada yang baik. Nah, kita kembali keuntungan tadi. Pertama apa tadi? Membebaskan dari api neraka. Selanjutnya ayat 12, yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosamu. Ya, tentu kalau mau jujur, kita ini nggak ada yang bersih dari dosa. Kullu bnu Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia bersalah, nggak ada yang tidak bersalah. Ya. Nah, sudah berapa puluh tahun kita hidup, sudah berapa menumpuk dosa yang kita lakukan. Buat dosa rajin, taubat malas, istighfar ogah, maka akan terjadilah penumpukan dosa. Nah, satu di antara sekian banyak untuk mengampuni dosa itu adalah jihad fi sabilillah. Kita sampaikan kemarin, duduk
di majelis ilmu bagian daripada jihad fi sabilillah. Maka kedatangan kita ke at-taqwa ini, Masya Allah, pertama, merambah jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Nah, yang kedua, duduk kita di sini mengampuni dosa-dosa kita. Kita nggak sadar dosa kita diampuni dengan kita duduk di majelis ilmu. Nah, maka orang yang tahu dengan keutamaan ini, dia tidak bosan, dia malah tamak, dia rakus dengan majelis ilmu. Di mana majelis ilmu dia kejar, di mana ada pengajian dia kejar sepanjang bisa dalam jangkauannya. Karena orang tahu keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu bagian daripada jihad. Nah, ini sedikit informasi. Setelah ini yang masih sanggup, yang masih punya waktu, kita kajian lagi ya setelah Isya nanti di Jalan Harapan Mulia 3. Ya. Ada rumah ikhwan di situ, rumahnya digunakan untuk ngaji. Ya, rumahnya digunakan untuk ngaji, walaupun rumah pribadi tapi terbuka untuk umum. Ya, siapa yang mau ngaji lagi boleh. Ya. Kita membahas tauhid di situ. Nah, jadi judulnya ngopi bareng. Judulnya ngopi bareng. Ngopi itu ada pengertian secara hakiki, ada pengertian secara majazi. Pengertian secara hakiki memang kita ngopi-ngopi di situ. Tuan rumah menyediakan kopi untuk kita. Pengertian majazi, ngopi yang dimaksud adalah ngobrol seputar Islam. Ngobrol seputar Islam. Nah, itu ngaji maksudnya. Ya. Nah, kita kembali. Ya. Jadi perdagangan yang menguntungkan dan tidak pernah rugi itu, pertama membebaskan dari api neraka, kedua mengampuni dosa-dosa, ketiga memasukkan ke dalam surga. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, dan di situ ada tempat kediaman yang baik dalam surga itu, surga Aden. Ya, dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Tidak ada lagi keberuntungan yang lebih besar daripada itu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 13, ya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya, yang lainnya lebih dari itu adalah kurnia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ya. Jadi kalau kita sudah berjihad, pertolongan Allah akan turun dan kemenangan semakin mendekat. Tapi kalau kita tidak mau berjihad, ya kapan datangnya pertolongan Allah? Berpangku tangan saja yang nggak akan datang. Apalagi kemenangan tidak akan bisa kita raih tanpa berjihad pada jalan Allah. Nah, ini fadilah jihad yang pertama. Perdagangan yang sangat menguntungkan dan tidak pernah rugi. Yang kedua, tetap hidup di alam barzakh walaupun sudah wafat di dunia. Ya, dia gugur di medan jihad,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi setelah dia dikubur, di alam barzakh itu dia hidup. Bagaimana hidupnya? Wallahu a'lam. Ya, ini adalah alam gaib. Ya, tentu tidak sama dengan hidupnya di alam dunia. Ya, ini di Ali Imran ayat 169. Ali Imran surah yang ketiga ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, Ali Imran surah yang ketiga ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tidak, saudara-saudara. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Tapi jangan salah faham. Hidupnya syuhada di alam barzakh tidak sama dengan hidupnya kita di alam dunia. Karena sebagian kaum muslimin yang salah, ya, yang gagal faham, kalau orangnya masih hidup, ya udah kunjungi kuburnya, lalu minta-minta di kuburnya, atau kalau kuburnya jauh sebut namanya, seperti yang lebih populer di negeri kita, Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena sebagian kaum muslimin menganggap Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup, kita minta disampaikan doa kita kepada Allah. Apalagi mujahid di perang Badar. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badr ya Allah. Kan begitu. Dan kami juga bertawassul kepada para mujahid yang gugur pada jalan Allah, yaitu di perang Badar ya Allah. Ya. Dalilnya ini, mereka bertawassul kepada mujahid perang Badar karena memang Quran mengatakan yang gugur di mujahid, yang gugur di jalan Allah itu di dunia dia wafat, tapi di alam barzakh dia hidup. Nah, tapi perlu kita sampaikan, hidupnya mereka di alam barzakh tidak akan menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan menyampaikan doa kita kepada Allah, tidak mungkin mendoakan kita. Ya, ini perlu kita tegaskan, beda hidupnya di alam barzakh dengan hidupnya kita di dunia ini. Ya, itu keutamaan yang kedua. Ya, dia tetap hidup di alam barzakh walaupun dia wafat di alam dunia. Kita akui Al-Quran yang bicara. Kemudian yang ketiga, mendapatkan satu di antara dua kebaikan. Ya, mendapatkan salah satu daripada dua kebaikan. Apa dua kebaikan itu? Satu, ish kariman, hidup dalam keadaan mulia. Orang yang menang dalam peperangan itu dia hidup mulia. Atau yang kedua, apa itu? Mut syahidan, dia gugur sebagai syahid. Ya, dia gugur sebagai syahid. Pintu surga terbuka lebar buat orang yang mati syahid itu. Nah, maka dikatakan di awal tadi, perdagangan yang sangat menguntungkan dan tidak pernah rugi. Mana ada rugi? Kalau menang perang, ya mulia. Kalau kalah perang, ya syahid. Ya, semuanya untung, kedua-duanya adalah untung. Dalilnya ada di At-Taubah surah yang ke-9 ayat 52.
At-Taubah surah yang ke-9 ayat 52. Di situ Allah katakan, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabim min 'indih aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah hai Muhammad, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Masya Allah, salah satu daripada dua kebaikan. Nggak perlu milih, Allah yang pilihkan buat kita, ya. Jadi jangan pula bingung, pilih yang mana Ustaz, yang mana yang bagus, ya. Nggak perlu pusing milih-milih, Allah yang pilihkan untuk kita. Satu antara dua itu, menang atau mati syahid, ya. Menang masih hidup, ish kariman, hidup dalam keadaan mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Yang tidak mau berangkat jihad, ya, apa yang ditunggu? Azab Allah. Itulah yang sejarah di perang Uhud. 300 orang diantaranya sudah terkumpul 1.000. 300 orang diantaranya berhasil diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka balik kanan, ya. Yang mereka tunggu adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata berjihad itu lebih utama daripada memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Tanyakan diri kita masing-masing, kapan kita bisa mampu memberi minum jamaah haji, memberi minum jamaah at-taqwa saja udah alhamdulillah. Berapa orang ini yang hadir? Berapa gelas minuman kemasan yang disiapkan? Ini belum seberapa. Jamaah haji ribuan, ya. Nah, umpamanya kita punya harta, kita kasih minum masing-masing jamaah haji, itu berapa tuh pahalanya? Nah, jihad lebih besar daripada itu. Memakmurkan Masjid At-Taqwa, nanti boleh tanya-tanya sama DKM, berapa sih belanjanya At-Taqwa tiap bulan? Ya, itu masih kecil, belum seberapa dibandingkan memakmurkan Masjidil Haram. Ya, yang pernah ke sana tentu sudah terbayang, ya, berapa luasnya Masjidil Haram. Tiap tahun nambah terus. Nah, ternyata pahala jihad lebih besar daripada memberi minuman jamaah haji dan lebih besar daripada memakmurkan Masjidil Haram. Dalilnya ada di At-Taubah ayat 19, 20, 21 dan 22. At-Taubah ayat 19, 20, 21 dan 22. Ayat 19. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram
kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah, mereka tidak sama loh mas, kata Allah. Mereka itu tidak sama, ya. Mereka itu tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat 21. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. 22. Khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan nikmat keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ini disiapkan untuk orang yang berjihad pada jalan Allah. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, pahalanya sama dengan puasa tidak berbuka dan sholat terus menerus. Ya, yang biasa puasa sunnah kita puasakan cuma siang hari. Begitu azan maghrib kita berbuka. Ya. Nah, orang yang berjihad pada jalan Allah sama dengan orang berpuasa nggak berbuka, siang malam dia puasa. Mungkin nggak kita lakukan? Nggak mungkin. Dan itu pun tidak boleh. Nah, umpamanya boleh, itu kita lakukan, bisa kita lakukan. Nah, ada yang lebih besar dari itu, yaitu jihad fi sabilillah. Salat malam terus menerus, tiada henti. Nggak tidur-tidur juga nggak bakal kuat kita. Tapi pahala untuk itu sudah disiapkan oleh Allah dengan berjihad pada jalan Allah. Dalilnya ada di hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Al-Bukhari, ya, Muslim, At-Tirmidzi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Hurairah berkata, qila lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ya'dilul jihada fi sabilillah, amal apakah yang bisa mengimbangi jihad fi sabilillah? Ini pertanyaan orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menanyakan? Sahabat-sahabat menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mengimbangi jihad fi sabilillah? Ya, Nabi menjawab,
la tastati'una, kalian tidak akan mampu melakukannya. Ya, percuma saya terangkan kepada kalian, kalian tidak akan mampu melakukannya. Fa'adu alaihi marratain aw thalathan, kullu dzalika, diulang-ulang oleh sahabat itu bertanya sampai 2 kali sampai 3 kali, ya Rasul, apa yang bisa mengimbangi pahala jihad fisabilillah? Sampai 2 kali sampai 3 kali diulang-ulang, Nabi tetap menjawab, kalian tidak akan mampu. Ya. Wa qala fi tsalitsah, Nabi menjawab pada kali yang ketiga, mathalul mujahidi fi sabilillah, ya, kamathali shaimil qaimil qaniti bi ayatillahi la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Dan beliau berkata untuk ketiga kalinya, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti perumpamaan orang yang berpuasa, yang sholat lagi taat dengan ayat-ayat Allah, tidak jenuh berpuasa, tidak pula jenuh sholat, sampai orang yang berjihad fisabilillah itu kembali. Bayangkan berapa lama orang berjihad itu, bukan hitungan hari, kadang hitungan bulan. Lihat saja itu saudara kita di Gaza, berbulan-bulan malah bertahun-tahun mereka berjihad. Nah, sejak mereka berangkat sampai mereka kembali, kita puasa terus, nggak makan-makan, nggak makan-makan, nggak minum-minum, nggak buka-buka. Kita sholat malam terus, nggak berhenti-berhenti. Jelas nggak mampu, kalian nggak mampu, kata Nabi. Tapi karena ditanya terus, dijawab oleh Nabi seperti itu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Selanjutnya yang ke-6, ya, kalau saya lupa ingatin ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, laula rijalun min ummati wa saqal haditha wa qala fihi wala rawhatun fi sabilillah aw ghadwatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena sejumlah laki-laki dari umatku dan ia meneruskan hadis dan ia berkata padanya, sungguh berangkat sore hari fisabilillah atau berangkat pagi hari fisabilillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, ya. Jihad fisabilillah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari. Nah, juga dalam riwayat lain, ribatu yaumi fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa mawdi'u sauti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa rauhatun yaruhuhal 'abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Siaga di hadapan musuh pada suatu hari fisabilillah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maju satu jarak tempat cambuk salah seorang dari kalian dari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Keluar di sore hari yang dilakukan seorang hamba fisabilillah atau keluar pada pagi hari
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang yang ketujuh, ya, fadilah, keutamaan jihad fi sabilillah yang ketujuh, ya. Ada lagi plus 6 kebaikan terdapat dalam poin yang ketujuh ini. 1, dosanya diampuni, tadi telah kita sampaikan di awal. 2, melihat tempatnya di surga begitu tetesan darah pertama, ya, orang yang gugur pada jalan Allah, ya, darahnya tertumpah, begitu tetesan pertama dia langsung melihat tempatnya di surga. 3, dilindungi dari huru hara, ya, dilindungi dari siksa kubur, ya. Di Tauhid jilid 2 kalau tidak salah kita sampaikan, ya, di kubur itu ada 3 yang kita temui, ya. 2 disediakan Allah 3, tapi yang kita dapatkan cuma 2. Yang 3 itu fitnah kubur. Apa itu fitnah? Ujian, pertanyaan. Kalau bisa menjawab, dapat 1 lagi, nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab, diganti, bukan nikmat tapi azab kubur, siksa kubur. Nah, orang yang berjihad dilindungi dari siksa kubur. Kemudian aman dari huru hara kiamat. Huru hara kiamat yang panasnya sampai menguras keringat, ya. Matahari hanya beberapa mil saja, sehingga keringat bercucuran sampai menggenang banjir. Ada yang sampai ke dengkulnya, ada yang sampai ke pusarnya, ada yang sampai ke telinganya, banjir keringat, bukan banjir air. Itu huru hara hari kiamat. Tapi mujahid itu aman daripada huru hara hari kiamat. Yang keenam, dapat mahkota dan permata yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dan juga dikawinkan dengan 70 orang bidadari. Ini yang enak-enak saja ini. Dikawinkan dengan 70 orang bidadari. Kemudian dapat memberikan syafaat untuk 70 orang sahabatnya. Syafaat itu pertolongan, ya. Ayahnya, ibunya, saudaranya, itu aja sampai 70. Ya Allah, selamatkan dia, ya Allah. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Itu aja 70 orang, dia bisa memberikan syafaat pertolongan seperti itu. Nah, hadisnya nanti kita bacakan setelah adzan Isya. Silakan muazin. Sebuah hadis yang derajatnya hasan sahih, ya. HHS, hadis hasan sahih. Hasan sahih maksudnya di bawah dari sahih tapi di atas daripada hasan. Nah, itu disebut dengan hasan sahih. Sanadnya dari Al-Miqdam bin Ma'dil Karib, ya. Miqdam bin Ma'dil Karib diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi 'indallahi sittu. Untuk orang yang gugur sebagai syahid disiapkan di sisi Allah 6 hal. 6 hal. 1, yughfaru lahu fi awwali daf'atin.
dosanya dosanya diampuni sejak pertama kali ya darah menetes. Orang yang gugur itu darahnya tertumpah. Nah, begitu tetesan pertama, dosanya sudah diampuni. Yang kedua, dia melihat tempatnya di surga. Dia melihat tempatnya di surga. Sudah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dilindungi dari siksa kubur. Ya. Ya, kita ulang ya. Ada 6 hal. Pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'i. Fi daf'atin. Diampuni dosanya sejak tetesan darah pertama. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat tempatnya di dalam surga. Yang ketiga, wa yujaru min azabil qabri. Dia terbebas daripada azab kubur, dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar. Ya, dia aman dari huru hara kiamat. Ya, dari huru hara kiamat. Yang kelima, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Kemudian yang keenam, diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Di situ, di mahkota itu ada satu batu permata yang lebih baik nilainya daripada dunia dan seisinya. Nah, dengan mahkota itulah kemudian dia dikawinkan dengan 70 bidadari. Dengan 70 bidadari. Dan syafaatnya diterima yang bisa diberikan kepada 70 orang kerabatnya. 70 orang kerabatnya. Itulah 6 hal plus keberuntungan daripada gugur di medan jihad. Ya, gugur di medan jihad. Maka saya katakan di awal, perdagangan yang menguntungkan dan tidak pernah rugi. Hidup mulia, mati syahid. Nah, ini untuk orang yang mati syahid yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk siap berjihad ketika Islam diganggu orang, ketika Islam diobok-obok orang. Kita siap bangkit, terutama yang masih muda. Yang tua-tua tentu tidak diharapkan. Yang tua-tua diharapkan hanya doanya saja. Demikian, maka selesailah bagian yang kedua dari jalan golongan yang selamat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan bagian yang ketiga, ciri-ciri golongan yang selamat pekan depan insyaAllah. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak Mustafa. Ya. Ya. Ya, itu aja Pak. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Mustafa, di samping kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah, apakah kita nggak boleh menikmati keindahan-keindahan, ya, memelihara binatang kesayangan kita, ya, atau tanaman-tanaman, kembang, pohon gitu ya? Nah, itu yang ditanyakan beliau. Kita jawab, boleh. Itu suatu hal yang mubah. Sayang kepada binatang, ya kecuali anjing ya. Kecuali anjing, nggak boleh. Selain pada anjing boleh, kucing,
ya ikan di akuarium, burung itu tadi. Yang kita maksud di awal tadi, jangan sampai berlebihan sehingga harta kita tercurah ke situ. Sementara untuk jihad kita mikir 7 keliling, ya. Untuk jihad kita mikir 7 keliling. Karena asumsi kita jihad itu perang, cuman perang. Padahal sudah kita sampaikan talabul ilmi bagian daripada jihad. Nah, kenapa kita tidak sumbangkan harta kita untuk talabul ilmi? Ya, isi kota itu misalnya, jangan 1.000 lagi, 10.000 kek, ya, 100.000 kek gitu. Kenapa? Untuk binatang-binatang kesayangan kita siap merogoh kocek, bukan hanya ratusan ribu, malah jutaan kadangkala. Tapi untuk jihad fi sabilillah, barang sebagian kadang-kadang kita pilih yang kecil. Nah, itu yang dimaksud, Pak. Ini bukan tidak boleh. Nah, demikian juga miara kembang, kunun katanya, saya cuma dapat cerita, Pak. Kembang gelombang cinta, ya, harganya puluhan juta, ya. Katus-katus, ya, bonsai-bonsai itu harganya spektakuler. Ya, kenapa tidak kembang yang murah-murah saja? Kok harus kembang semahal itu? Akan lebih baik uang itu kita gunakan untuk jihad fi sabilillah. Ya, Pak? Diperjualbelikan. Kalau itu usahanya nggak apa-apa. Ya, itu usahanya gitu ya. Nah, demikian. Jadi yang dimaksud tidak berlebih-lebihan. Nah, musim batu akik, satu batu akik sampai harganya ratusan juta. Nah, itu namanya berlebihan. Jadi demikian, Pak, wallahu a'lam. Jadi bukan tidak boleh, ya, boleh tapi sekadarnya, jangan berlebihan gitu. Yang lain, Pak Karsono, silakan. Apakah tiga-tiganya ini Allah aman dengan memberikan pahala dengan tiga-tiganya itu? Jadi dengan jiwa aja atau dengan harta aja tulisan sama tak kelakuannya? Iya. Yang kedua, itu kan dia kayak persiapan, maka tidak ada persiapan untuk sendiri. Iya. Kita ada makhluk kan ada memanah gitu kan, udah ada berenang. Gitu. Baik, ya. Tentang tingkatan-tingkatan jihad yang tadi kita sampaikan, ada dengan harta, dengan jiwa, ya, dengan apa lagi? Doa, ya, dengan hati. Apakah balasannya sama? Itu tujuannya kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Kalau orangnya muda, sehat, segar bugar, ya dengan jiwa berangkat perang. Tapi orangnya sudah tua, sudah sepuh, jangan lari, jalan aja nggak kuat, ya nggak usah begitu. Jadi dengan harta, sumbangkan harta. Sudah jalan nggak kuat, dah sakit-sakitan, harta juga nggak punya, ya dengan hati, dengan doa gitu. Jadi dengan apa bisanya. Nah, sementara Allah akan berikan balasan-balasan itu, ya barangkali porsinya yang beda, tapi balasannya itu sama, ya. Sama dengan orang masuk masjid sholat Jumat, sama-sama berkorban. Yang dulu datang korban seekor onta, yang belakangan korban seekor sapi, yang belakang lagi korban seekor kambing, yang paling belakang korban sebutir telur. Korban juga, nah, tapi porsinya kecil gitu ya. Nah, itu kira-kira wallahu a'lam. Silakan. Ada lagi tinggalan? Persiapan sebentar, sabar ya. Persiapan untuk jihad memang ada. Ya, seperti ya memanah, berkuda. Saya kadang-kadang prihatin dengan anak bangsa ini. Kalau perayaan 17-an, lombanya apa? Makan kerupuk,
tarik tambang, pacu karung. Kenapa enggak lomba memanah? Kenapa enggak lomba berkuda? Itu dalam rangka persiapan jihad. Jadi terutama yang muda-muda, saya sarankan belajarlah memanah, belajarlah berkuda. Jangan sia-siakan umur. Ya, kalau yang tua-tua udah nggak mungkin lagi. Ya, ya betul sekali, itu sekalian masukkan Pak ya, sekalian masukkan gitu. Ya betul sekali. Ya, bela diri betul. Ya, ilmu kanuragan itu perlu. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Warga sipil yang tidak ikut berjihad, kemudian dia dapat peluru nyasar, tertembak, kena bom ya. Apakah itu juga dihukumi dengan jihad? Nah, kembali kepada niat ya, dia sedang mengapa ketika tertembak itu. Kalau dia sedang berjaga-jaga ya, sebagai intel ya, melihat musuh ya, bagian daripada jihad. Tapi kalau dia sedang bermaksiat, itu tidak. Dia sedang bermaksiat lalu tertembak, peluru nyasar, itu dia tidak termasuk jihad. Jadi tergantung dia sedang ngapain dulu ya. Ketika dia sedang tertembak itu sedang ngapain? Termasuk kita sedang belajar ini, tertembak peluru nyasar, insyaallah syahid karena sedang berjihad. Talabul ilm bagi daripada jihad. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Yang keenam, lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, itu hadis yang lain begitu Pak. Bukan sholat subuh berjamaah, sholat sunnah subuh. Ya, sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh, sama dengan dunia dan seisinya. Kalau sholat subuh gimana? Lebih lagi. Ya, kalau sholat subuh berjamaah lebih lagi. Ya, itu Pak. Ya, wallahu a'lam. Masih ada? Cukup ya? Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi